Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membuatkan konten dari playlist Dokter Gigi Online. Ya, playlist Dokter Gigi Online saya isi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di media-media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, bahkan YouTube saya ini. Oke, hari ini kita langsung saja membahas kasusnya yang menurut saya seru sekali nih. Ya, kasusnya adalah cabut gigi bungsu sekali banyak. Nah, kasus gigi bungsu yang cabut sekali banyak itu aman tidak? Dan ada beberapa kasus tindakan yang harus dilakukan serentak. Entah dicabut di bungsu atas, kiri, atas, kanan, bawah kiri, bawah kanan, itu bisa dilakukan semuanya. Teknik apa aja yang dilakukan? Anestesi apa aja yang dibutuhkan? Apa bisa dilakukan semuanya dalam satu waktu, dalam satu kali operasi? Nah, menarik bukan? Ya, pastinya konten-konten saya semuanya menarik tentang informasi gigi dan mulut. Oke, yang baru datang silahkan subscribe dan saya sapa. Salam kenal Dokter Gigi Wawan. Yang sudah bergabung lama, isi di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian siapkan pastinya. Dan saya tunggu subscribe-nya sekarang. Oke, kita langsung saja. Pada kasus ini saya bacakan dulu komentar yang ada yang sudah masuk di playlist Dokter Gigi Online. Mau bagi cerita pengalaman cabut gigi bungsu. Ya, tanggal 12 kemarin aku cabut gigi bungsu bawah, kanan dan kiri karena sudah impaksi. Impaksi itu miring ya. Sama gigi geraham sebelahnya yang nomor 2. Oke, nomor 2 berarti kalau impaksi itu nomor 3 ya. Nah, nomor 2 berarti geraham tengah. Total cabut 3 gigi. Yang tadi saya bilang sekaligus 3 ya. Terus dibius kok nggak sakit ya? Alhamdulillah, habis cabut bener-bener nggak sakit. Alhamdulillah. Cuman sedih banget, geraham sebelah kiri hilang 1. Yes. Dok, kalau gigi bungsu atas karena lawannya sudah dicabut, nggak nimbul keluhan, boleh nggak jangan dicabut? Soalnya nggak mau kena jarum bius yang sakit. Oke, kita langsung bahas saja. Sekarang kasusnya pencabutan gigi bungsu. Pencabutan gigi bungsu itu dilakukan sekaligus 3. Sekaligus 3, bahkan sekaligus 4 semuanya mungkin bisa dilakukan. Dan itu harus dilakukan dengan teknik anestesi umum. Ya, teknik anestesi umum itu hanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut di ruangan operasi yang sudah terjadwal. Ya, tindakan itu hanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut sesuai dengan kompetensinya. Nah, beda dengan pencabutan gigi bungsu yang dilakukan di klinik atau di rumah sakit tapi yang di poligigi atau di klinik-klinik lainnya, bahkan di puskesmas itu mungkin ada beberapa vaskes lain yang mencabut gigi bungsu tanpa operasi. Berarti itu dilakukan dengan teknik anestesi lokal, bukan anestesi umum ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah saya cabut 3 tapi tidak sakit. Ya, karena itu biusnya bius umum. Kalau bius umum berarti pingsan. Ya, berbeda dengan proses melahirkan ya. Kalau proses melahirkan itu setengah pingsan. Nah, kalau ini pingsan semua berarti tidak sadar. Pada saat pencabutan operasi tersebut tidak sadar dan tidak sakit. Nah, biasanya setelah operasi pencabutan gigi impaksi yang dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut, itu setelah pasca operasinya tidak diperbolehkan untuk pulang, alias kalian harus opnam 1 hari, minimal 1 hari. Tapi itu tentatif tergantung saran dari atau advice dari dokter gigi spesialis bedah mulut yang melakukannya.
Ingat ya, tergantung dari perintah dokter gigi bedah mulut yang melakukannya. Terus, tindakan itu dilakukan dalam satu waktu dengan teknik anestesi umum tadi ya, atau bius umum ya, bukan bius lokal. Beda ya, kalau bius lokal kan daerah sekitar. Nah, ini masih sadar. Nah, kalau bius umum itu sudah tidak sadar pada saat tindakan operasinya atau tindakan pencabutannya. Terus, di sini total gigi yang dicabut 3. Total gigi yang dicabut 3. Ya, saya mungkin langsung menggambarkan. 3 tuh mungkin di sini ya, 1, 2, dan seberangnya 3. Gitu ya. Geraham miring semua. Terus di sini ada pertanyaan, dok boleh nggak? Berarti yang udah dicabut sini ya. Boleh nggak kalau yang geraham atasnya, boleh nggak yang geraham gigi atasnya, ya gigi geraham gigi atas bungsu ya tidak dicabut ya, karena yang di bawahnya sih sudah dicabut karena dia takut. Nah itu jawabannya adalah, kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya gigi bungsu itu tumbuhnya miring, itu tidak dicabut, itu tidak apa-apa. Tapi digaris bawahin apabila gigi tersebut tidak ada keluhan. Keluhan itu bukan berarti sakit saja ya. Nah, keluhan itu bisa jadi pusing, sering pingsan, atau sering migrain. Nah, terus bisa jadi bengkak, bisa jadi terasa penuh terus, bisa jadi pusing terus, obat nggak mempan dengan obat itu, berarti gigi tersebut harus dicabut. Tapi kalau misalkan gigi tersebut tidak menyebabkan yang tadi saya sebutkan, walaupun giginya miring, terpendam ke dalam, dan belum terlihat di permukaan, harus dioperasi misalkan kalau emang dicabutnya, itu tidak dilakukan pencabutan, ya tidak apa-apa kalau menurut saya. Gitu, karena pengertian itu berbeda-beda. Pengertian dan saran dokter gigi itu pasti berbeda-beda. Kalau menurut saya, gigi yang paling ujung itu tidak dicabut padahal miring, karena gigi yang lawan itu tidak ada. Mungkin ini karena ketakutan saja ya. Tapi kalau misalkan nggak ketakutan, ya mungkin dia sayang kali. Sayang kalau giginya habis, karena di sini usianya masih muda ya. Tuh, dilihat. Dia usianya masih muda. Mungkin masih belasan sampai 20-an kali ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini gigi-gigi yang dia tunjukkan pasca operasinya ya. Sudah lepas semua dan ada 1, 2, 3. Memang ada 3 gigi ya. Ada 3 gigi, tekniknya pasti ini teknik odontektomi yang dilakukan oleh dokter gigi bedah mulut ini pasti ya. Nah, terus yang pasti dia sampai bikin video ini, sampai bikin foto ini, berarti ini pasca operasi nih. Berarti pasca operasinya, setelah operasinya dia masih bisa foto sekarang, masih bisa ngetik, ya berarti itu sudah baik-baik saja ya. Nah, teknik ini setelah pencabutan itu pasti dilakukan penjahitan. Nah, kenapa dia pakai kayak gini ya, cups kepala gini, ini pasti mungkin setelah operasi ya, harus steril semua. Terus ini ada nginep ya, ada rawat inap mungkin 1 hari. Dia menceritakan kalau dia tuh sebenarnya takut ya, bahkan dia tuh sebenarnya sayang sama gigi tersebut, karena kalau kehilangan gigi nantinya sulit makan. Nah, ini tahu. Cuman kalau dokter gigi sudah menyarankan untuk dicabut, berarti itu namanya indikasinya pencabutan. Kalau misalkan nggak dicabut, ya mungkin setelah diindikasikan pencabutan kalian tidak mau dicabut gitu, ya memang balik lagi yang nantinya dokter gigi pasti bilang, ini loh nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini. Terus keputusannya ya balik lagi ke kalian, mau dilakukan atau mau tidak, gitu aja sih sebenarnya. Nah, beda hal kalau misalkan gigi yang miring itu ada lubangnya udah dalam, udah sampai ke saluran akar, dan gigi tersebut memang bengkak terus, nanahan terus, sering nyelip makanan terus di situ. Karena sering nyelip makanan itu sebagai jalannya proses awal karies atau gigi berlubang. Jadi yang seperti itu adalah kasus-kasus yang dinamakan kasus yang mengganggu.
yang indikasinya pencabutan. Nah, yang di sini adalah dia bilang ada 3 yang dicabut. Ada kemungkinan 3 yang dicabut itu giginya miring semua kayak gini ya. Nah, mesioanguler atas, mesioanguler atas lagi, mesioanguler kiri bawah. Nah, ini yang atas disisakan 1, ada kemungkinan dia tuh tumbuhnya lurus atau tumbuhnya miring sedikit ke arah pipi. Dan itu mungkin disisakan memang bisa jadi tidak untuk dicabut. Jadi saran saya untuk Mbak ini ya, yang nulis dari komentar ini, coba konsultasikan ke dokter giginya. Jadi itu adalah hak pasien. Kalau misalkan kalian sudah diindikasikan pencabutan tapi tidak ingin dilakukan pencabutan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal kalian ngobrol atau cerita dengan dokter giginya ya. Jadi intinya dari gigi-gigi geraham yang miring atau mesioanguler itu tidak perlu dicabut ya, tidak perlu dicabut terkecuali untuk perawatan-perawatan lainnya. Misalkan perawatan behel, berarti kan ada harus dicabut tuh impaksinya atau gigi yang miringnya. Terus tuh gigi tersebut ya tadi bisa mengakibatkan lain hal, itu memang harus dicabut. Penyakit-penyakit lain yang ada di bagian yang ada karena gigi yang miring tersebut itu banyak sekali. Penyakit sistemik juga bisa berpengaruh. Nah, kok bisa ya? Ya bisa. Penyakit sistemik itu seperti penyakit jantung ya, penyakit paru, penyakit radang tulang atau penyakit apapun itu ya memang ya memang sumber infeksinya bisa dari fokal infeksi, dari sisa makanan yang menempel pada gigi yang miring, yang sulit untuk dibersihkan. Sebenarnya sudah dibersihkan, menurut kalian yakin, tapi ternyata sisa makanan pada nempel semua di situ sehingga ada terjadinya karies gigi yang lama-lama jadinya dia masuk ke saraf gigi dan mengalami pembengkakan. Oke, proses dari pencabutan gigi bungsu odontektomi ini ya itu semuanya tercover BPJS Kesehatan. Nah, semua perlu rujukan dari fasilitas tingkat pertama. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan ragu menggunakan BPJS, menggunakan fasilitas BPJS khususnya untuk kesehatan gigi kalian. Terus sebelum tindakan operasi ini biasanya ada pramedikasi obat. Terus bisa jadi ada tindakan-tindakan sebelum operasi yang ditakutkan menjadi fokal infeksi seperti apa? Harus dilakukan pembersihan karang gigi dulu, harus ditambalin gigi-gigi yang berlubang dulu semua, sama seperti operasi jantung dan operasi lainnya. Operasi gigi pun harus bersih rongga mulutnya, terbebas dari karang gigi, terbebas dari lubang gigi, semuanya ditutupin semua. Itu yang tadi menghindari fokal infeksi dari pre-op atau pasca operasinya supaya berjalan dengan lancar sesuai dengan penyembuhan yang diinginkan setelah pencabutan gigi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, siapin, isi komentar ya. Isi di kolom komentar semua pertanyaan kalian. Terus dari gambar tersebut ya, gigi-giginya itu memang ada 2 akarnya dari masing-masing giginya. Oke, saya berusaha zoom. Nah, ada 2. Dari satu gigi itu ada 2 akar. Satu gigi ada 2 akar. Kalau yang 2 akar ini ada kemungkinan atau memang dipastikan banyak suara motor guys, maaf. Oke, yang dipastikan ini pasti rahang bawah ya, gigi geraham rahang bawah itu pasti akarnya 2. Kalau gigi geraham rahang atas itu pasti akarnya 3. Namun ciri khas dari gigi bungsu itu biasanya menguncup ya, menguncup. Jadi perbatasan ini tidak ada nih. Nah, perbatasan ini tidak ada. Nah, biasanya menguncup gitu. Nah, gitu. Jadi, ini adalah bermacam-macam anatomi jenis dari gigi-gigi bungsu atau gigi-gigi geraham ketiga atau gigi yang impaksi terbenam di dalam gusi. Nah, gitu.
Terus ini sudah dilakukan biusnya, dia takut sama bius, tetap ya. Kalau misalkan pembiusan itu biasanya di ruangan operasi, bius itu tidak disuntikan ke gusi langsung, biasanya disuntikannya ke infus tersebut ya. Ada cairan infus yang sudah masuk, persiapan untuk operasi, nanti diinfus, di anestesinya dimasukin, baru kalian tertidur pulas karena efek dari anestesi umum tersebut ya. Ini ada beberapa yang saya jelaskan tadi, mungkin masih ada yang kurang jelas, boleh di kolom komentar karena banyak sekali nih yang pencabutan kasus-kasus gigi geraham paling belakang mesioanguler, walaupun parsial itu pasti akan bersakit. Parsial itu masih ada di permukaan ya. Misalkan ini gigi, ini kan giginya udah tumbuh utuh ya. Nah, ada gusi tapi ada putih-putihnya bagian belakang, itu yang dicurigain gigi, itu namanya tumbuh parsial atau tumbuh sebagian. Nah, itu semuanya mengakibatkan sakit biasanya. Kenapa sakit? Karena rongga mulutnya sudah full ya. Lengkung gusi sudah menampung lengkung gigi yang sesuai dengan jumlah gigi yang ada. Nah, kalau misalkan gigi geraham 3 atau gigi bungsu, biasanya di sini tumbuhnya nih. Nah, ini saya kasih nomor ya. Ini saya kasih nomor untuk geraham atas. Nah, ini gigi taring, gigi geraham kecil kedua, gigi geraham besar pertama, gigi geraham besar kedua, dan gigi geraham bungsu di sini yang nggak terlihat ya. Nah, mungkin di sini ada di dalam sini mungkin ya. Jadi ini impaksi itu jadi di bagian geraham bungsu paling akhir atau geraham nomor 3. Nah, yang tadi dijelaskan, jadi yang bawahnya udah dicabut, atasnya itu masih ada. Ini boleh nggak yang atas ini nggak dicabut? Jawabannya mungkin boleh. Kenapa saya bilang masih mungkin? Karena kamu belum konsultasi langsung ke dokter giginya. Jadi tanyakan supaya tahu, supaya paham gitu ya. Nah, terus ada beberapa kasus-kasus yang seperti ini pun tidak dicabut, tidak apa-apa. Tapi ya tahu sendiri, nanti bakal pusing, bakal migrain, bakal ya mungkin keluar nanah atau keluar darahnya terus, mengunyah sakit, itu biasanya seperti itu. Yang ini indikasinya harus dicabut. Oke? Nah, semua udah jelas. Kalau memang belum jelas, ya pantengin terus video saya, pastinya ada kasus-kasus yang lain. Saya bisa ngambil dari media-media sosial saya, misalkan dari Facebook, dari Instagram, atau dari YouTube itu sendiri, atau bisa jadi dari ide-ide kalian, kasus-kasus gigi yang akan saya bahas. Tentunya kalian pantau sehingga jadi paham ya, istilah kedokteran gigi banyak, istilah tindakan kedokteran gigi banyak, tidak untuk cabut dan tambal saja. Jadi bisa dengan bleaching ya, bisa dengan kawat gigi, bisa dengan veneer, atau bisa dengan pencabutan. Pencabutan juga biasa. Pencabutan juga ada klasifikasinya, ada pencabutan biasa, ada pencabutan penyulit, ada pencabutan gigi bungsu, itu macam-macam. Pantengin terus dari YouTube saya ini dan subscribe. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian jauh lebih paham. Fungsinya apa sih kalau misalkan lebih paham untuk masalah gigi dan mulut? Jadi menutup kemungkinan adanya infeksi masuk dari dalam mulut. Kalau misalkan mulut kita bersih, pasti infeksi apapun insya Allah tidak terlalu berpengaruh ke tubuh kita. Apalagi sekarang mungkin masih ada zaman COVID ya. COVID mungkin belum berakhir atau masih sedikit-sedikit. Ya, yang penting mulut kita bersih. Kalau misalkan batuk-batuk itu tidak sembuh-sembuh, kamu batuk, kamu flu tidak sembuh-sembuh, cek ke dokter gigi. Cek ke dokter gigi. Cek gigi kalian. Ingat, cek gigi kalian, bisa dibersihkan karang giginya dan bisa dicabutin sisa-sisa akarnya. Bahkan ada yang harus ditambalin gigi-giginya. Itu sangat berpengaruh untuk kesehatan tubuh lainnya atau secara umum. Oke, semoga yang nulis pertanyaan ini di kolom komentar tahu dan menemukan channel saya sehingga jadi lebih paham treatment apa yang
dibutuhkan untuk kasus gigi yang tadi dikeluhkan. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video Dokter Gigawan selanjutnya. Nyalakan lonceng ya, sekali lagi nyalakan lonceng supaya kalian tahu notifikasi atau pembaruan terus tunting dari Dokter Gigawan di handphonemu. Oke, sampai di sini. Salam sehat, gigi kuat. Salam Dokter Gigawan. Terima kasih.